Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin cake ketagi box. Bikinnya super gampang banget, cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus. Cake-nya ini kalau kita kemas ke dalam box seperti ini jadi lebih simple, lebih praktis kalau teman-teman bikin buat jualan. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, creamy banget. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan 2 butir telur. Saya pakai ukuran sedang. Pastikan telur yang kita gunakan masih segar. Lanjut masukkan 130 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masukkan setengah sendok teh SP, saya pakai merek kupu-kupu. Untuk mencampur semua bahannya ini saya kocok menggunakan mixer. Pertama saya ngaduknya dengan kecepatan paling rendah supaya gula pasirnya nggak terbang-terbang. Setelah adonan sudah tercampur, lalu kecepatan saya tambah lagi dengan kecepatan paling tinggi. Kita kocok adonan hingga mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah 5 menit saya kocok dengan kecepatan paling tinggi atau pastikan adonan sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan mixernya. Lanjut kita campur semua bahan kering, masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu. Masukkan 1 sendok makan susu bubuk, saya pakai Denko. Lanjut masukkan 60 ml susu cair atau teman-teman boleh ganti dengan santan. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng. Untuk mencampur semua bahannya ini saya aduk lagi menggunakan mixer di kecepatan paling rendah. Kita ngaduknya sebentar aja ya teman-teman, asal nyampur aja. Setelah adonan nyampur seperti ini, matikan mixernya. Kemudian saya lanjut mengaduknya dengan spatula. Pastikan ya semua bahan dan adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Di tahap ini aduknya aduk balik, pastikan gak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk tekstur adonan kental seperti ini. Selanjutnya kita bagi 3 adonan. Adonannya sudah saya bagi 3 sama rata. Untuk satu bagian adonan saya masukkan pasta coklat secukupnya aja. Di adonan kedua saya tambahkan warna merah atau pasta stroberi secukupnya aja. Lalu kita aduk-aduk hingga adonan coklat dan adonan merahnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan disesuaikan selera teman-teman ya. Setelah adonan coklat tercampur rata, sekarang kita beralih aduk-aduk adonan merahnya hingga tercampur. Untuk adonan yang ketiga atau yang terakhir kita biarkan warna putih atau original ya. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready. Sekarang kita masukkan adonan coklat, adonan merah, kemudian adonan putih atau original. Masukkan ke dalam plastik segitiga biar kita lebih mudah masukkan adonan nanti ke dalam cetakan. Nah ini teman-teman, ketiga adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siap digunakan. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan tin wall ukuran 200 ml, aman buat dikukus. Lanjut kita masukkan adonan yang pertama warna merah. Ini kita isi seperti ini teman-teman. Kemudian kita selingi dengan adonan putih. Terakhir kita masukkan adonan coklat. Ini kita ngisi adonan sepertiga dari cetakan karena nanti saat kita kukus adonan akan mengembang. Lanjut saya isi lagi di cetakan tin wall yang kedua. Untuk caranya sama aja, kita masukkan adonan merah, putih, kemudian coklat. Untuk tin wall atau box yang saya gunakan ini anti panas ya, jadi aman banget buat dikukus. Kalau kita kemas seperti ini jadi lebih praktis ya teman-teman, kita bikin buat ide jualan. Nah selain menggunakan tin wall, teman-teman boleh gunakan cetakan kecil ataupun loyang ya, jadi sesuai selera aja. Setelah adonan sudah siap seperti ini, terakhir kita hentakkan boxnya beberapa kali biar adonannya rata dan udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Terakhir kalau teman-teman mau untuk bagian atasnya pembatas adonan seperti ini kita tarik-tarik aja menggunakan tusuk lidi. Ini opsional ya, kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa. Kita lakukan pada semua cetakan hingga adonannya kita beri motif seperti ini ya.
Di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan kukusan supaya nanti setelah adonan udah ready langsung aja kita kukus. Oke teman-teman, adonan udah ready seperti ini, sekarang kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke kuenya. Sekarang kita kukus adonan secukupnya aja. Kita kukus hingga cake-nya matang selama 20 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah 20 menit saya kukus, cake-nya udah matang. Sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Setelah keluar dari kukusan, kita biarkan cake-nya dulu di suhu ruang hingga dingin. Jadi kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin krim. Siapkan pan, masukkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh. Agar-agar powder saya pakai yang putih. Kemudian masukkan 70 gram keju parut, saya gunakan cheddar. Masukkan 120 gram atau 3 bungkus susu kental manis. Kemudian masukkan 400 ml susu cair, saya pakai full cream ya. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, sekarang kita masak. Kita masak semua bahan krimnya di api kecil aja sambil diaduk-aduk supaya bagian bawahnya nggak cepat gosong. Dan ini kita masak hingga adonan krimnya mengental ya. Kita masak bahan krimnya ini nggak lama ya, karena beberapa menit kita aduk-aduk adonan akan mengental. Nah kalau udah mengental seperti ini, oke, ini udah cukup ya. Selanjutnya apinya kita matikan. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin atau butter. Kemudian kita aduk-aduk, aduknya cepat banget hingga margarin dan krimnya ini tercampur rata dan menjadi satu adonan. Jadi teman-teman, saat kita masukkan margarinnya ini apinya sudah mati ya. Setelah margarinnya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir kita masukkan 100 ml susu cair. Tujuan kita masukkan susu yang terakhir ini biar adonannya nggak berkulit ya. Ini kita aduk-aduk biar uap panasnya juga hilang. Setelah adonan seperti ini, biar hasil bahan krimnya lebih halus, kita saring ya. Biasanya bagian kejunya itu ada yang menggerindil, jadi kita saring aja dengan cara ditekan-tekan seperti ini biar semua adonannya menjadi halus. Setelah disaring, sekarang adonan krimnya ini kita bagi 3 lagi sama rata. Untuk satu bagian krimnya kita masukkan warna merah atau pasta stroberi secukupnya. Lalu di adonan yang kedua kita masukkan pasta coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga krim yang warna merah dan krim coklatnya tercampur rata. Dan untuk yang satunya teman-teman, kita biarkan krimnya putih aja atau rasa original ya. Setelah semua krimnya sudah ready seperti ini dan sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan lagi ke dalam plastik segitiga. Oh ya teman-teman, di tahap ini penting saat kita masukkan adonan krimnya ke dalam plastik segitiga, pastikan adonannya udah dingin ya, atau minimal hangat biar adonannya agak sedikit mengental. Nah, semua adonan krimnya sudah saya masukkan, sekarang siap digunakan. Lanjut teman-teman, setelah cake-nya udah dingin, sekarang kita masukkan adonan krimnya. Yang pertama stroberi atau merah, kemudian kita masukkan rasa original atau yang putih, terakhir adonan krim coklat. Sekali lagi pastikan saat kita masukkan adonan krimnya ini sudah dingin atau minimal hangat teman-teman. Lanjut di cake yang keduanya juga saya masukkan. Untuk caranya sama aja, teman-teman lihat videonya hingga selesai ya. Setelah krimnya kita masukkan, terakhir biar makin menarik kalau teman-teman bikin buat jualan, bagian atas atau pembatas krimnya ini kita tarik-tarik lagi menggunakan tusuk lidi. Ini kita bikin motifnya ya. Nah ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa ya. Cake ketagi box yang ini cocok buat teman-teman stok cemilan di rumah, disimpan di kulkas karena kalau dimakan dingin makin enak. Dan juga cocok buat teman-teman jadikan ide jualan.
Alhamdulillah teman-teman, ini udah siap semua. Untuk satu resepnya menghasilkan 9 box seperti ini. Ini kita biarkan aja di suhu ruang hingga benar-benar set, atau teman-teman boleh simpan di kulkas karena kalau dimakan dingin rasa cake-nya ini makin enak banget. Nah, setelah kurang lebih 3 jam saya simpan di kulkas. Sekarang saya mau cobain dulu. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan hasilnya cantik banget. Insya Allah kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Sekarang saya cobain dulu. Untuk tekstur cake ketagihnya ini lembut banget. Tuh kelihatan hasilnya cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, super lembut, creamy, pokoknya mantep. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.